Salam bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok Kamboja Jaya untuk menyampaikan kismis kami yang berjudul Kisah Abdullah bin Umi Maktum, penyandang tunanetra atau disabilitas penyebab turunnya surah Abasa. Di ruang kelas di sebuah sekolah madrasah dalam pembelajaran agama Islam, sedang terdengar seorang ibu guru cantik yang sedang membacakan kisah teladan tentang Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Terdengar sesekali para muridnya mengajukan pertanyaan atau menjawab cerita yang gurunya sedang dibaca. Jadi penasaran kan? Mari kita bersama-sama dengarkan ceritanya. Action! Anak-anakku yang soleh-solehah, hari ini ibu guru akan menceritakan tentang salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, Lah, sungguh malah nyanyi. Aisyah istri Rasulullah. Bu guru kan jadi baper. Bu guru kok puasa Bu guru dosa, nanti batal puasanya. Sudah anak-anak, kita ambil kembali ke laptop ya. Waktu kita bercerita 10 menit dimulai dari sekarang. Oke? Fokus. Pada masa Nabi Muhammad SAW ada dua muadzin yang paling terkenal, yakni Bilal bin Rabah, seorang mantan budak berkulit hitam dari Habasyah, sekarang Ethiopia, dan Abdullah bin Umi Maktum, seorang penyandang disabilitas tunanetra penyebab turunnya surah Abasa. Kehadiran dua tokoh ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam secara simbolik telah melawan berbagai diskriminasi yang ada dalam masyarakat Arab. Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Umi Maktum merupakan bagian orang-orang yang pertama kali masuk Islam atau sering disebut sebagai al-sabiqun al-wa'alun. Meskipun Abdullah bin Umi Maktum digambarkan sebagai penyandang tunanetra sebab tidak bisa melihat alias buta, ia dikenal berilmu dan beradab serta memiliki kepekatan yang tinggi. Tak heran bila dirinya mampu mengetahui dengan detail pergeseran waktu, sehingga tugas muazin diserahkan kepadanya. Abdullah bin Umi Maktum adalah sahabat yang giat beribadah. Diceritakan suatu hari ia mengikuti pengajian Rasulullah SAW
Dalam kesempatan itu, Baginda Rasul menyampaikan kewajiban setiap muslim yang mendengar azan untuk segera menaikkan sholat berjamaah. Setelah mendengar penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia lalu bertanya apa yang harus dilakukannya sebagai penyandang disabilitas. Husnul, kamu Husnul dan Mimi, maju sebentar sini. Baca alinea ini sekalian mau ngetes. Kalian mendengarkan tidak cerita ini? Siap, Ya, laksanakan. Wah, aku mau ngantuk piye ndek isuk tangi kawanan ora sahur malah kon maju. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah saya juga diwajibkan kendati saya tidak bisa melihat? Tanya Ibnu Ummi Maktum. Rasul menjawab, apakah kamu mendengar seruan azan? Ibnu Ummi Maktum menjawab, ya, saya mendengarnya. Rasul pun memerintahkannya agar ia tetap pergi ke masjid meskipun sambil merangkak-rangkak. Maksud perintah Nabi di sini adalah ia harus ke masjid sekalipun dengan jalan perlahan-lahan. Terima kasih. Kenapa kalian berdua ibu suruh maju? Karena ibu melihat kalian duduk di kursi sambil ngantuk-ngantuk. Silahkan kembali ke tempat duduk lagi. Iya, Bu Guru. Terima kasih. Cerita ibu lanjutkan. Maka dengan penuh keimanan setiap kali azan berkumandang dan waktu sholat tiba, Ibnu Ummi Maktum pun segera pergi ke masjid dan berjamaah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika di waktu subuh azan berkumandang, ia bergegas ke masjid. Di tengah perjalanan, kakinya tersandung batu hingga akhirnya mengeluarkan darah. Namun, tekadnya yang sudah bulat untuk tetap berjamaah ke masjid. Ini menggambarkan betapa kuatnya keimanan dan semangat beragamanya. Abdullah bin Ummi Maktum mempunyai naluri yang sangat peka untuk mengetahui waktu. Setiap menjelang fajar, dengan perasaan jiwa yang segar, ia keluar dari rumahnya. Dengan bertompang tongkat, bersandar pada lengan salah seorang kaum muslimin untuk mengumandangkan azan di masjid Rasulullah. Dia selalu bergantian azan dengan Bilal bin Rabah. Jika salah satu dari mereka berdua azan, maka yang lainnya bertindak mengumandangkan iqamat. Salah satu azan yang sering dikumandangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum adalah azan sebelum subuh, yakni azan penanda bahwa waktu sholat malam akan segera habis, sekaligus sebagai penanda datangnya subuh. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, makan dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Beliau mengumandangkan azan hingga terbit fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari nomor 1919 dan Muslim nomor 1092. Sekarang giliran Nadiroh dan Yuli menuju ke depan. Saya tidak salah, Bu Guru. Saya tidak ngantuk. Saya mendengarkan dengan penuh perhatian. Saya salah apa, Bu Guru? Oh, disuruh maju? Bu Guru, maaf tadi saya kurang fokus karena itu Mimi nakal. Kursiku digoyang-goyang, jadi kepalaku ikut bergoyang-goyang. Unik ya murid-muridku ini. Kalau bukan kelas Iwamid, tidak ada kelas seperti ini.
Sekarang kalian berdua baca cerita ini. Baca dengan keras dan jelas. Ada kisah menarik terkait Abdullah bin Umi Maktum, yakni kisah yang menjadi penyebab turunnya surah Abasa. Pada suatu hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tengah duduk bersama para pemuka Quraisy. Tiba-tiba Abdullah menanyakan sesuatu ke beliau, tapi Rasul tak menghiraukannya karena sedang sibuk berbicara dengan beberapa tokoh Quraisy. Yang diantaranya ada Saibah bin Rabi'ah. Setelah selesai berunding dengan para pemuka Quraisy, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersiap untuk pulang ke rumah. Namun beliau mendadak merasa kesakitan sebagaimana kondisi turunnya wahyu biasanya. Saat itulah firman Allah berupa surah An-Abasa ayat 1 sampai 16 turun yang secara umum menjelaskan tentang kesetaraan manusia, baik itu orang kaya maupun miskin, baik penyandang disabilitas atau tunanetra maupun tidak, dan sebagainya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha kalla innaha tazkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi'aidi syafarah kiramin bararah, yang artinya, ya Muhammad, berwajah masam dan berpaling karena ada seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin mensucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapat pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-besar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak mensucikan diri. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapat pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Engkau Muhammad malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka, barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan di tangan para utusannya malaikat, yang mulia lagi berbakti. Quran Surat Abasa ayat 1 sampai dengan ayat 16. Aisyah radhiyallahu an juga berkata, diturunkan surat Abasa berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktum yang buta. Ia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, berilah saya bimbingan." Sedangkan di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada salah seorang pembesar kaum musyrikin.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling dari Ibnu Ummi Maktum dan berbalik ke arah lelaki pembesar musyrikin tersebut. Lalu beliau berkata, apakah menurutmu apa yang aku sampaikan kepadamu ini baik? Maka lelaki pembesar musyrikin tersebut menjawab, tidak. Peristiwa inilah penyebab turunnya surah Abasa, hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2651. Terima kasih Yuli Nadiroh sudah maju membaca dengan lantang. Silakan kembali ke tempat duduknya. Anak-anak, semoga cerita ini akan ada hikmah yang bisa kita ambil untuk kita terapkan dalam kehidupan kita di dunia sampai akhirat nanti. Nasihat atau pesan dari cerita ini, mari kita dengarkan yang baik agar kita semuanya menjadi umat yang baik, bermanfaat dan selamat dunia akhirat nanti. Patut diketahui bahwa berpalingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Ummi Maktum bukan dalam rangka merendahkan dirinya. Hanya saja pada waktu itu beliau sedang sibuk berbicara dengan para pemuka Quraisy sehingga tidak memiliki waktu untuk menjawab pertanyaan Abdullah bin Ummi Maktum. Singkatnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu sedang fokus dalam mendakwahi pembesar Quraisy yang beliau anggap sebagai pijakan utama mendakwahi seluruh penduduk Mekah. Menurut Al-Aushani pada surat Abasa ayat 1 sampai dengan ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan kepada Rasulnya bahwa tugasnya adalah menyampaikan ayat-ayatnya kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Siapa saja yang menginginkan agar dirinya suci dan bersih dari segala dosa, maka haruslah disambut dan diperhatikan, serta lebih berhak untuk disikapi dengan lemah lembut. Tidak peduli apakah mereka itu kaum pejabat atau rakyat jelata, kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, tua atau muda. Wallahu a'lam bishawab. Kamboja Jaya. Dari keluarga Kamboja Jaya undur diri wa akhiran monggo jam wa